Shalom adik-adik semua. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Pastinya baik-baik ya. Ya, hari ini kita akan memulai ibadah kita, ibadah sekolah minggu dan remaja di pagi hari ini dengan menyanyikan satu lagu, Hari Ini Harinya Tuhan. Semuanya berdiri ya. Kita nyanyi pakai gerakan dan semangat. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang masih bisa kami rasakan Tuhan sampai detik ini, sehingga kami dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui peribadahan online pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi ya. Dan itu kita akan menyanyi baca kitab suci, doa tiap hari. Pagi adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Kakak Tita akan pimpin adik-adik semua untuk doa firman Tuhan. Mari berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kami adik-adik sekolah minggu Gemis Elim senantiasa bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus, jika pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu Gemis Elim masih Tuhan berikan waktu untuk datang beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak pengasuh kami. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati cerita firman Tuhan dan boleh memberkati kami semua agar kami semua dapat mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayo Kaleb. Aduh.
jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah ku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya, Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh. Wah, bagaimana nih video Kaleb dan Sofianya tadi? Bagus nggak videonya adik-adik? Bagus ya? Oke, nah adik-adik, sebelum kita lanjut mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Kak Tita punya pertanyaan nih di awal. Pertanyaannya, apakah adik-adik pernah mengampuni atau memberi maaf kepada sesama? Pernah ya? Pasti pernah. Kemudian selanjutnya, ketika adik-adik mengampuni atau memberi maaf kepada sesama, itu sulit atau mudah tidak? Sulit ya, pasti terlihat sulit. Nah, pada pagi hari ini adik-adik, kita akan belajar tentang bagaimana indahnya sebuah pengampunan. Dari cerita Yakub dan Esau tadi, kita akan melihat bagaimana sebuah pengampunan itu terjadi. Tema cerita pada pagi hari ini adalah mengampuni sesama. Wah, menarik bukan adik-adik? Yuk, kita lihat bagaimana mengampuni sesama itu. Adik-adik, dari cerita Yakub dan Esau, adik-adik harus tahu bahwa ternyata Yakub dan Esau itu sedang berselisih, sedang bertengkar, lagi berantem mereka berdua. Lalu pertanyaannya, Yakub dan Esau berantem tentang apa ya? Nah, kenapa Yakub dan Esau berantem adik-adik? Karena Yakub mengambil hak kesulungan dari kakaknya Esau. Hal itulah yang membuat Yakub dengan kakaknya Esau berantem atau berseteru begitu lama. Nah, adik-adik, setelah mengatasi pergumulannya, Yakub yang adalah adik kandung dari Esau berani menyumpai Esau. Kira-kira ketika Yakub yang sudah lama tidak bertemu dengan Esau, bagaimana ya perasaan Yakub? Yakub tidak lagi berada di barisan terakhir rombongannya, tetapi di depan anak istrinya. Keberanian Yakub disambut dengan gembira oleh kakaknya Esau. Dari jauh, Yakub sudah melihat Esau menanti-nanti kedatangannya dan seluruh keluarganya. Pada awalnya adik-adik, Yakub ragu-ragu untuk menjumpai kakaknya Esau. Bahkan sebenarnya Yakub itu takut kepada kakaknya karena dari jauh Yakub melihat kakaknya diiringi oleh banyak orang yang jumlahnya ada 400 orang adik-adik. Wah, itu banyak sekali ya. Nah, pikiran Yakub pada saat itu dalam hatinya berkata demikian, jangan-jangan Esau hendak mencelakai saya, keluarga saya, dan juga pembantu-pembantu saya. Jadi yang dirasakan oleh Yakub pada saat bertemu dengan Esau adalah merasa takut adik-adik. Nah, selanjutnya ketika Yakub dengan begitu
begitu bulat hati ingin bertemu dengan Esau, Yakub akhirnya sujud di hadapan Esau. Wah, Yakub sujud. Artinya apa ya? Karena tekad Yakub sudah bulat untuk bertemu dengan Esau untuk meminta maaf, maka dengan berani Yakub berjalan dan menghampiri Esau. Setelah dekat dengan Esau, Yakub sujud sampai 7 kali. Adik-adik bisa bayangkan ya, Esau sujud sampai 7 kali. Sujud menandakan tanda kerendahan hati dan mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan Yakub kepada kakaknya Esau. Esau melihat apa yang dilakukan adiknya itu, ia menghampiri Yakub dan kemudian ia memeluk dan mencium Yakub. Mereka bertangis-tangisan. Betapa bahagianya suasana saat itu. Nah, selanjutnya adik-adik, Esau mengampuni Yakub. Akhir kisah, Esau memberi pengampunan kepada Yakub. Esau dan Yakub berpandang-pandangan. Tampaklah pulau Esau memandangi istri dan anak-anak Yakub, budak-budak dan segala barang yang dibawa Yakub. Lalu ia bertanya kepada Yakub, adik-adik, Yakub, siapakah mereka ini dan mengapa mereka diajak serta? Lalu Yakub menjawab, Tuan, semua ini aku lakukan agar aku mendapat kasih tuanku. Esau kaget, lalu menjawab kembali, mengapa engkau memanggilku Tuan? Engkau bukan hambaku, engkau itu adikku, dan aku pun tidak membutuhkan semua yang kau bawa ini. Ambillah kembali sebab aku sudah mempunyai semua itu. Akhirnya Yakub memaksa Esau untuk menerimanya sebab ia sangat senang dengan kesediaan Esau memberi pengampunan terhadap dirinya. Yakub melihat kasih Allah dalam diri Esau adik-adik melalui kebaikan-kebaikan yang ditunjukkan Esau kepadanya. Nah, adik-adik, pada awalnya Yakub takut meminta ampun kepada kakaknya sebab Yakub berpikir jangan-jangan permintaannya tidak akan diterima. Tetapi pikirnya salah, permintaan itu diterima dengan tulus oleh kakaknya Esau. Nah, melalui kisah Yakub dan Esau pada pagi hari ini menunjukkan meminta ampun adalah hal yang baik dan memberi ampun juga adalah hal yang baik. Jadi, kalian berbuat salah, jangan takut untuk meminta ampun, dan bila ada teman-teman, orang tua, kakak atau adik yang bersalah pada kalian, jangan ragu memberikan pengampunan kepada mereka. Itulah hal yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita. Pelajaran apa yang kemudian adik-adik dapat hari ini? Tentunya melalui kisah hari ini kita belajar untuk mengampuni sesama yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi adik-adik jangan takut, jangan segan untuk mengampuni atau memberikan maaf kepada sesama kita yang melakukan kesalahan. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya sudah disiapkan ya. Ya, persembahan ini kita berikan dan nanti akan diberikan kepada kakak pengasuh yang berada di sekitar rumah ya. Sambil persembahan diberikan dan dijalankan, kita akan menyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh,
sekaligus doa syafaat. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, tak henti-hentinya Tuhan, kita mengucap syukur atas kemurahan-Mu, atas berkat yang masih bisa kami rasakan Tuhan sampai detik ini, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online walaupun kami tidak beribadah secara tatap muka Tuhan, tapi sukacita kami tidak pernah hilang dari hati dan pikiran kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kemurahan yang masih bisa kami rasakan Tuhan, melalui berkat, melalui kesehatan Tuhan yang masih bisa kami rasakan, sehingga kami dapat melakukan aktivitas Tuhan. Tuhan Yesus, kesetiaan-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan kami Tuhan, hari demi hari melalui kesehatan kami, pertumbuhan kami Tuhan, setiap hari melalui orang-orang terkasih yang telah menjaga dan merawat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan telah mendatangkan orang-orang yang telah baik kepada kami Tuhan, melalui orang tua, kakak, saudara, maupun kakak-kakak pengasuh Tuhan. Terima kasih Yesus, semua adalah berkat yang asal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk adik-adik yang berulang tahun Tuhan, di bulan ini ataupun bulan depan Tuhan. Berkati dalam penambahan 1 tahun umur mereka Tuhan, menjadi berkat yang luar biasa bagi dirinya dan keluarganya Tuhan. Karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Melalui persembahan ini Tuhan, kami dapat memberikan sedikit rasa syukur kami Tuhan, melalui persembahan ini yang kami berikan untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Dan berikanlah Tuhan untuk bendahara gereja yang akan mengelolanya uang ini Tuhan, untuk berkat menjadi berkat untuk semua orang Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan untuk pertumbuhan adik-adik kami Tuhan, dalam kesehariannya, dalam sekolah, maupun dalam anak sebagai di rumah Tuhan, dalam membantu orang tuanya Tuhan. Engkau berikan kesehatan selalu Tuhan, roh hikmat agar ia dapat selalu menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tuanya Tuhan. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan untuk negara kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini tidak sedang baik Tuhan, tapi Engkau telah merencanakannya, bahwa melalui wabah COVID-19 ini Tuhan, kami dapat terus lebih bersyukur lagi Tuhan atas segala hikmat atau keadaan di setiap harinya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk ibu-ibu janda dan bapak-bapak juga Tuhan di luar sana. Engkau berkati kesehatannya selalu Tuhan, melalui berkat kesehatan maupun makanan Tuhan. Berikan juga dia Tuhan kebahagiaan yang Engkau selalu datangkan melalui orang-orang yang terkasihnya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga Tuhan untuk orang tua ataupun teman-teman kita yang sedang sakit Tuhan. Engkau jamah melalui obat-obatan yang Engkau sediakan atau Engkau berikan melalui orang-orang yang merawat ataupun obat yang mereka konsumsi Tuhan. Sembuhkan penyakit mereka Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, berikan juga Tuhan untuk kakak pengasuh yang saat ini bekerja maupun dalam masa di bangku kuliahnya Tuhan. Engkau berkati keseharian yang mereka
Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan menyanyikan satu lagu yang berjudul Dalam Yesus Kita Bersaudara. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kembali kita mengucap syukur Tuhan atas kemurahan-Mu yang masih bisa kami rasakan sampai detik ini Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, kami dapat terus menerima berkat yang asal daripada-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kembalikanlah kami Tuhan di minggu depan untuk melakukan aktivitas kembali Tuhan dan mengikuti ibadah online seperti pagi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kumpulkan kami Tuhan, hati dan pikiran kami agar terus bersukacita. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, dikarenakan pandemi COVID-19 ini belum berakhir, maka dari itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya, dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah dengan memakai masker dan juga mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa minggu depan.